Kami dari kelompok 3 ingin membuat teater kolosal tentang Timun Mas. Suatu hari, hiduplah seorang wanita yang tinggal sebatang kara, tidak memiliki anak dan tidak memiliki suami, yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini ini merasa kesepian tanpa anak-anaknya. Itu datanglah tetangga yang mengejek Mbok Srini. Ibu itu nggak punya anak. Iya ya, kasihan. Iya. Mbok Srini pun merasa kesal mendengar perkataan tetangga tersebut. Suatu hari, ketika Bu Srini mencari kayu di hutan dan dia beristirahat sejenak di bawah pohon, dan dia menemukan oleh sosok monster yang berwarna hijau. Bu Srini dihampiri sebuah monster yang bernama Buto Hijau untuk memberikan anak berupa biji benih timun suri. Baiklah, saya akan memberikan benih timun suri kepada Anda. Jika sudah 3 bulan, belahlah timun suri itu, maka demi ada anak. Dan jika sudah besar, kembalikan lagi kepada saya. Baiklah. Dan Mbok Srini ini mengikuti perkataan apa yang dikatakan oleh Buto Hijau tersebut. Setelah 3 bulan, timun suri pun sudah tumbuh dan diambil oleh Mbok Srini. Bu Srini ini merawat anaknya dengan sepenuh hati dan dia diberi nama dengan nama Timun Suri. Kok ibu itu bisa punya anak sih? Lah iya, kok tiba-tiba ibu itu bisa punya anak? Jangan ambil dolar nikah tuh dia. Iya kayaknya. Nah iya, cocok. 6 tahun kemudian, timun suri pun mulai tumbuh menjadi besar. Dan pada saat itu, Buto Hijau datang menagih janjinya. Ketika timun suri membantu ibunya mencari kayu bakar, datanglah Buto Hijau untuk menagih janjinya. Hahaha. Mana janjimu? Serahkan anak itu kepadaku. Tunggu 2 tahun lagi. 2 tahun lagi akan lezat santapanmu. Baiklah, aku turuti perintahmu. Jika kalian mengingkar janjinya, akan kumakan kalian berdua. Camkan itu. Hahaha. Bu Srini pun tidak ingin anaknya diambil oleh Buto Hijau tersebut. Dan suatu hari, Bu Srini mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa ada petapa di gunung yang bisa mengatasi melawan monster tersebut. Pada saat itu, Mbok Srini pun bergegas berangkat ke lereng gunung untuk menemui petapa tersebut untuk menemukan cara untuk melawan monsternya. Permisi Kiai. Iya, ada apa? Maaf Kiai, kedatangan saya di sini saya ingin meminta bantuan. Ya, bantuan apa? Jadi gini, saya memiliki anak bernama Timun Mas. Dan Timun Mas akan mati oleh raksasa. Jadi saya tidak ingin Timun Mas mati oleh raksasa. Jadi saya ingin meminta bantuan kepada Kiai. Oke, tunggu sebentar. Ini ada bungkusan. Bungkusan ini berisi biji timun dan paku dan garam. Jika suatu saat anakmu dikejar oleh raksasa, maka taburkanlah biji tersebut. Baiklah Kiai, terima kasih, saya pamit. Oke, sama-sama. Bu Srini pun bergegas menemui anaknya untuk memberikan ramuan yang diberikan oleh petapa di gunung tadi. Bu Srini pun menyampaikan kepada timun suri apabila bertemu dengan Buto Hijau akan langsung menggunakan ramuan tersebut dan melemparnya kepada depan langsung Buto Hijau tersebut untuk menjatuhkannya. Dan timun suri pun mengiyakan perkataan ibunya tersebut. Dan pada saat di hutan, timun suri pun tiba-tiba bertemu dengan Buto Hijau. Saat itu timun suri sontak panik melihat Buto Hijau tersebut. Dan timun suri berlari ke arah hutan untuk memancing Buto Hijau masuk ke dalam perangkap media agar timun suri bisa melempar ramuan yang diberi petapa tersebut. Dan pada saat itu, Buto Hijau pun mengikuti timun suri masuk ke dalam hutan. Dan timun suri pun bersiap-siap untuk melempar ramuan yang diberikan petapa itu. Dan dia menjalankan rencananya sesuai apa yang direncanakan. Dan Buto Hijau pun musnah berkat timun suri yang melempar ramuan yang diberikan petapa tersebut. Dan kini Mbok Srini pun hidup bahagia dengan timun suri tanpa ada yang mengganggu lagi.
Dari cerita ini kita mendapat kesimpulan bahwa kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Kita selalu memiliki jalan untuk mendapat kemudahan. Sekian dari saya, narator, dan teman-teman anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan sampai jumpa kembali. Oh, sehat teman. Kok ibu-ibu itu bisa punya anak sih? Kayaknya namanya Hahaha. ada sini yang nyekek gua. Kami, terima kasih. Tiba-tiba banget. Apa ini? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.